Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, saudara sekalian, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana proses pembuatan tabel ya. Kemudian bagaimana proses pembuatan database ya. Nah, kali ini kita coba bahas tentang proses awal ketika kita mulai create database ya. Nah, setelah kita masuk di command from MySQL, eh di situ kita bisa melihat isi dari database yang sudah terbentuk ya, atau database yang sudah jadi atau sudah ada di MySQL. Nah, setelah kita create database, baru kita bisa membuat sebuah tabel. Nah, bagaimana cara create database? Ada sekalian bisa melihat pada huruf yang saya beri warna merah ya. Nah, create database untuk sintak defaultnya ya, yaitu dengan cara menuliskan atau mengetikkan create diikuti dengan database, kemudian diikuti dengan nama database ya. Contohnya bisa kita lihat create database db campus, kemudian petik 2 petik koma enter ya. Nah, secara otomatis nanti ada informasi bahwa database telah terbentuk. Nah, kemudian bagaimana proses untuk membuka database-nya ya. Untuk mengaktifkan kita masuk pada yes ya. Yes nama database. Contohnya yes db campus. Ingat ya, penulisan ketika dua suku kata misalnya db campus gunakan under atau penghubung garis bawah ya. Atau bisa digabungkan menjadi satu db campus langsung. Nah, kemudian bagaimana setelah masuk ke database-nya, baru kita buat create tabelnya. Create tabel strukturnya kemarin sudah saya jelaskan. Proses pembuatannya contohnya seperti ini. Diawali dengan perintah ya, atau sintak yang harus Anda tuliskan, yaitu create tabel. Kemudian di sini contohnya tabel karyawan. Nick setup sebagai integer 4 karakter not null primary key, bahwa nick ini akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian nama ya, char ya, kemudian not null, alamat sampai dengan usia ya, not null ya. Not null ini berarti tidak boleh kosong ya. Nah, kemudian bentuknya seperti ini kalau sudah jadi ya. Nah, kalau sudah terbentuk ya seperti sintak yang ini ya, sintak yang di atas ini akan bisa kita cek dengan dex ya, atau descript ya, descript tabel karyawan. Nah, ini struktur dari tabelnya. Ada nick, kemudian tipe null key ya. Di sini sudah terlihat ya, nick itu sebagai primary key dan seterusnya ya. Ini ketika kita membuat tabel. Sintak berikutnya sama ya ketika kita membuat tabel selanjutnya ya. Jadi misalnya tabel pertama adalah tabel karyawan ya, kemudian tabel jurusan misalkan ya, kemudian tabel mahasiswa dan seterusnya ya. Nah, bagaimana proses insertnya ya? Nah, setelah kita isi data atau membuat sebuah tabel, otomatis kita harus menginputkan datanya ya. Baik, kita coba praktekkan. Nah, kita bisa show dulu ya. Saya sudah masuk di halaman command from MySQL ya. Show database. Nah, ini database yang sudah muncul ya, atau sudah terbentuk di MySQL. Kemudian ketika kita mau create lagi nggak apa-apa ya, misalnya saya create ulang ya, create database ya. Nah, diikuti dengan nama database-nya ya, create database. Saya ambil di sini misalnya db campus. Nah, perhatikan nih di sini bahwa query OK satu row divide ya. Jadi ini sudah terbentuk, bisa kita cek dengan show-nya. Nah, db campus terbentuk. Nah, bagaimana proses untuk membukanya ya? Kita masuk use db campus. Nah,
Udah oke ya. Di sini sudah berubah ya. Jadi command frontnya ya DP kampus. Nah, eh, kita bisa cek tabelnya ya. Kalau belum ada tabel nanti kosong ya. Kita show tabel. Nah, belum ada tabel. Nah, baru kita untuk membuat tabelnya ya. Karena belum ada tabel, kita buat tabelnya. Oke, saya buat mulai dari awal adalah data mahasiswa ya, yang atributnya hanya NIM, nama, alamat, kemudian nomor HP dan kode jurusan. Saya create tabel ya. Ya, kalau create tabel jangan diakhiri dengan S ya. Kalau kita show tables ya berarti kita akhiri dengan S jamaknya ya. Kalau kita create kita gunakan tabel biasa ya. Create tabel TMHS misalnya ya. Besar kecilnya huruf tidak ada persoalan di sintak MySQL ini sendiri ya. Kemudian Anda kurung buka ya, create tabel kurung buka, masukkan atributnya ya. Misalkan di sini NIM sambil integer ya, atau char nggak apa-apa, char. Kalau menggunakan koma dan sebagainya, titik dan sebagainya bisa gunakan char. Sambil misalkan 7 ya. Nah kemudian NIM ini akan kita save sebagai primary key, not null primary key. Kemudian nama char kebutuhan misalkan 25 atau 30 ya, not null nggak apa-apa, atau langsung aja nggak masalah ya. Kita langsung, kemudian alamat char 50 ya, nomor HP misalnya ya, char KD jurusan ya. Sambil 3 misalnya ya. Nah kemudian setelah kita cek ya, dari mulai awal kita coba cek ulang ya. Create tabel TMHS ya, name karakter 7 ya, not null primary key, nama char, kemudian alamat char, nomor HP char, kemudian jurusan char. Kemudian kita enter. Nah di sini ada pesan error, perhatikan pesan errornya ya. You have error, your my syntax check manual that bla 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 bla. Oke, sorry. Belum ada kurung tutupnya ya, sorry, kurang nih ya. Ini ada, oke. Nah, sehingga di sini ada bentuk atau sudah terbentuk satu tabel ya. Di sini query oke ya. Jadi perhatikan tadi kesalahannya bisa Anda cek ya. Karena ini diawali dengan kurung buka ya, kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Tadi saya kurang satu kurung tutupnya ya, sehingga ada error. Nah, bagaimana cek untuk struktur tabelnya ya? Kita gunakan descript-nya. Descript TMHS ya. Nah, ini apa yang telah kita buat dengan sintak SQL tadi ya. Name, nama, alamat, nomor HP, kemudian jurusan, primary key, kemudian di sini now dan seterusnya ya.
Nah, ini proses pembuatannya. Kemudian kita buat create yang kedua ya, untuk tabel yang kedua. Create tabel jurusan ya. T Oke, kemudian ikuti dengan atribut yang masuk dalam jurusan ya, misalnya KD jur ya, INT misalkan sampai 2. Nah, kita set not null primary key, kemudian jurusan ya, kita char, kemudian kita ambil 20 atau 30. Oke. Nah, ini sudah terbentuk. Kita cek lagi apakah untuk struktur tabelnya sudah benar atau belum. Dex T jurusan. Oke, sudah terbentuk. Nah, ini proses untuk membuat tabel ya. Kemudian kalau sudah membuat tabel ya, otomatis kita harus mengisikan tabel ya. Bagaimana proses pengisian tabelnya? Nah, di sini sebenarnya ada 2 cara ya. Cuma kita gunakan cara yang termudah ya, atau cara yang tersingkat. Nah, untuk memasukkan data ke tabel, kita gunakan insert into, kemudian diikuti nama tabelnya, values ya, kolom 1, kolom 2, atau isi dari kolom 1, isi kolom 2. Nah, ini harus urut ya, sesuai dengan apa yang telah Anda buat ya. Contohnya insert into tabel karyawan values ya, sekian-sekian atas nama Andi. Nah, ini harus ketika karakter Anda gunakan petik ya. Kemudian jalan pendidikan nomor 1 teknik informatika sekian ya. Ini contohnya ya. Nah, kemudian bisa kita praktekkan ya untuk caranya. Nah, misalkan saya ingin menginsertkan di tabel jurusannya, sesuai dengan sintak yang ini ya, dari apa yang tadi saya jelaskan ya. Insert into, nah perhatikan nih ya, insert into ya, diikuti dengan nama tabel ya, tanpa menyebutkan tabel ya, tanpa menyebutkan tabel, tapi langsung nama tabelnya. Nah, nama tabel di sini misalnya T jurusan ya, value ya. Nah, kurung buka ya, ada dua atribut ya. Misalnya kode 05 misalnya ya. Kemudian jurusan teknik informatika ya. Nah, perhatikan ya, harus diakhiri dengan titik koma ya. Bagaimana cek apakah datanya sudah masuk? Untuk cek data sudah masuk, atau kita melihat dari isi sebuah tabel, isi data dari sebuah tabel, kita gunakan select bintang from T jurusan. Nah, ini sudah muncul. Perhatikan yang ini karena integer ya, nolnya tidak muncul. Jadi di sini ada 5. Nah, ini proses untuk pengisiannya. Begitu juga ketika isi ulang ya, kita bisa isi ulang misalkan nih ya. Saya ambil di sini 06 misalnya ya. 06. Nah, kita cek. Nah, teknik informatika. Nah, ini ketika salah ya seperti ini ya, ada 2 jurusan yang sama tapi beda ini. Nanti kita update. Nah, ini proses untuk mengisi dan melihat tabel ya.
Nah, kemudian kita coba isi tabel yang kedua ya. Tabel yang kedua kita isi. Kalau ingin lebih jelasnya kita teks dulu. Teks TMHS ya, TMHS. Nah, ini ya. Nah, kita isi datanya, cukup satu aja misalnya ya. Insert into TMHS ya, values, kemudian yang pertama name ya, name char misalnya 20 ada 7 karakter ya, 002 20 05 ya, 2001 misalnya ya. Kemudian diikuti dengan nama ya, Rianto Agus misalnya. Alamat Tegal, nomor HP misalkan 081777 sekian. Kemudian kode jurusan kita masukkan misalkan 6 ya, 6. Nah, kita coba. Ini sudah muncul atau sudah masuk. Kita bisa select from TMHS ya. Nah, ini datanya. Jadi di sini name ini ada 7 karakter ya. Ini kita set 7 karakter beserta titik ya. Jadi 20052 ya. Secara otomatis belakang ini akan hilang. Nah, ini 2 tabel sudah terisi ya. Nah, bagaimana untuk melihat selanjutnya ya? Jadi ketika kita ingin melihat seluruh atribut di dalam satu tabel ya, isi dari tabel tersebut semuanya ya, atributnya dimunculkan semuanya, datanya, kita gunakan ini ya. Select bintang from nama tabel ya. Ini ya, select bintang from karyawan. Tapi ketika kita ingin melihat berdasarkan atribut yang kita inginkan ya, misalkan saya ingin menampilkan 2 kolom aja ya, kolom nama dan kolom jurusan ya, kolom nama dan kolom alamat atau kolom nomor HP ya. Nah, kita pilih untuk fasilitas select-nya ya. Select kolom pertama ya, kolom kedua from nama tabel. Jadi misalkan saya ingin melihat kolom nama dan kolom nomor HP ya. Berarti di sini select ya, nama ya, kemudian koma nomor HP from TMHS ya. Nantinya akan yang muncul adalah atribut yang disebutkan di sini ya. Contohnya, nah, ketika saya select bintang from TMHS ya, akan muncul semua atribut ya. Nah, ketika kita memilih berdasarkan kolom ya, select bintang, bintangnya kita hilangkan, nama, kemudian diikuti dengan no HP ya, from TMHS ya. Nah, sehingga di sini yang dimunculkan adalah 2 atribut, nama dan nomor HP ya. Nah, ini contoh untuk menampilkan data berdasarkan atribut yang kita pilih ya. Bisa kita tambah ya. Misalkan di sini sudah ada nomor HP, kemudian Anda ingin tambahkan alamat ya. Nah, alamat from, nah
Di sini secara otomatis bertambah. Nah, ini proses untuk menampilkan berdasarkan atribut yang kita pilih. Biasanya proses ini sendiri dibuat pada saat pembuatan sebuah laporan sebuah aplikasi ya. Ketika Anda ingin membuat laporan sebuah aplikasi, apakah ingin ditampilkan semua atau inginnya hanya atribut tertentu yang ditampilkan, tergantung dari format laporan yang akan kita bangun nanti ya. Biasanya ketika kita ingin mengetahui sebenarnya Rianto itu jurusannya apa. Nah kalau di sini kan belum ada ya, hanya kode jurusan. Kenapa di jurusan kita kasih kode ya, nantinya kembali pada konsep database-nya, relasinya kemana ya. Relasinya kemana, kemudian nanti kita gabungkan ya. Nah ini proses. Kemudian ketika kita ingin melihat ya, melihat berdasarkan kriteria tertentu ya. Contohnya ini, menampilkan data rekod tertentu atau dasarnya adalah kriteria baris sama dengan nilai ya. Select bintang from nama tabel where baris nilai ya. Contohnya ini, select from tabel karyawan where nick 3. Padahal di sini sudah terisi 60 data misalkan, kemudian Anda ingin mencari data dari nick 3 ya. Nah, dengan sintaks seperti ini. Kita coba di aplikasi atau shortcut command line atau MySQL yang telah kita buat. Nah, kita coba insertkan di data mahasiswa ya. Kita insertkan di data mahasiswa satu misalnya ya. Ini kita rubah S misalnya Tegal, nomor HP kita rubah menjadi 666, itu jurusan sama. Nah, kita cek ulang untuk selectnya. Ada 2 ya, Rianto S sama Rianto Agus. Nah, perhatikan yang ini. Kemudian kita akan coba menampilkan berdasarkan kriteria ya. Kriterianya NIM misalnya ya. Kriterianya kita gunakan NIM. Select ya. Kita ambil bintang from misalkan TMHS where di mana ya NIM sama dengan misalkan ya, kita masukkan 20 05 2 misalnya. Perhatikan nih ya, ada sintak error ya, bisa dilihat. Kita lihat, Nah ini ya, jadi kurang petik ya di sini. Perhatikan use near petik ya. Nah di sini yang ditampilkan satu ya, select bintang from TMS where nilai NIM sekian 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 ya, karena karakter ya, karena karakter kita masukkan itu. Nah kemudian data yang muncul adalah data sesuai dengan apa yang kita pilih ini ya, data yang sesuai dengan apa yang kita pilih ini. Kenapa kita menggunakan name? Kalau data nama itu kan bisa sama seperti ini nih, alamat juga ada sama ya, alamat juga sama, kode jurusan juga sama ya. Jadi konsepnya bahwa name ketika kita mencari salah satu data ya, satu data si A misalnya ya, nah kita ambil yang uniknya dulu ya. Ambil uniknya dulu, misalkan uniknya itu adalah nick ya, berarti kriterianya berdasarkan nick, nicknya baru kita sebutkan, nanti muncul datanya. Nah itu proses untuk menampilkan berdasarkan kriteria apa yang kita pilih ya, dan itu pun bisa kita buat ya
berdasarkan misalkan jurusan ya. Kalau kita select bintang from TMHS where jurusan misalnya ya, atau kode jurusan sama dengan 6 ya, berarti data yang dimunculkan adalah semua jurusan yang mempunyai kode data 6 ya, semua data mahasiswanya. Nah, ini proses untuk berdasarkan kriteria tertentu ya. Nah, ini kemudian berikutnya kita rank ya. Ya, berdasarkan rank yang kita tentukan nanti. Contohnya ini untuk penulisan kodenya ya. Select bintang from nama tabel where nama kolom pertama ya. Nama kolom pertama ya yang bisa kita buat rank misalkan apa, usia ya. Usia itu misalkan di usia 26 N 28 misalnya ya. Ya, nantinya adalah data yang usianya antara 26 dan 28 ya. Berarti ketika ada usia 27 itu akan ditampilkan. Contohnya ini usianya ada ranknya ya, itu 25 sampai 30 ya. 25 sampai 30. Sehingga data adalah ranknya antara 25 sampai 30. Kalau antara berarti apa? Ya 25 sampai 30 ya. Itu yang ketika kita menggunakan Bedouin. Nah, itu dasar-dasar ketika kita membuat tabel dan database ya. Tabel, kemudian membuat database, kemudian menginsertkan, kemudian juga pemanfaatan select berdasarkan semua informasi data dalam satu tabel atau berdasarkan kolom yang kita pilih ya. Dan juga ada Bedouin-nya ya, berdasarkan kolom yang kita pilih, kemudian berdasarkan kriteria tertentu, kemudian Bedouin ya. Bedouin ini sendiri harus ada data yang rank-nya ya. Misalkan di mahasiswa itu ada usia ya, kita bisa add dulu add kolom ya di di data mahasiswa ya. Nah, saya kira itu untuk sintak dasar insert dan select ya. Nah, intinya ketika kita belajar MySQL atau sintak SQL, yang jelas Anda sudah harus pemahaman di relasi antar tabelnya. Kalau yang kita buat tadi, saya membuat tabel jurusan dan tabel mahasiswa ya, dimana setiap atribut yang digunakan untuk merelasikan adalah kode jurusan yang nantinya akan kita coba gabung. Contohnya ini ya, kalau kita lihat di sini di data mahasiswa ini kita belum tahu apa sih jurusan atau nama jurusan dari kode 6 ya. Kalau di laporan biasanya akan munculkan misalkan NIM sekian-sekian nama, kemudian nama jurusan ya. Kalau kode jurusan, nah berarti kode jurusan itu kan biasanya ada yang nggak paham ya. Misalkan banyak jurusan ya. Ya, untuk jurusan itu banyak. Nah, kalau hanya 1-2 Anda bisa mengingat, tapi kalau sudah banyak agak kesulitan ya. Maka solusinya adalah menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel jurusan, sehingga nanti data yang kita inginkan, view yang kita inginkan, misalkan name, nama, kemudian nomor HP, jurusan. Nah, nama jurusan. Nah, nama jurusan itu kan milik dari tabel jurusan. Nah, bagaimana proses menampilkannya? Yang dipilih adalah name, nama, kemudian kode name, nama, nomor HP, dan jurusan. Nah, secara otomatis antara tabel jurusan dan tabel mahasiswa itu harus terrelasi, terhubung, sehingga kita bisa mengambil nama jurusan di tabel jurusan. Itu untuk proses select berdasarkan dua tabel, menghubungkan dua tabel ya. Itu nanti kita praktekkan bersama ya. Nah, intinya
ke depan ya, ke depan kalau bisa Anda coba buat salah satu tabel, silakan ya. Ini salah satu tabel sebuah database, silakan mau DB kampus atau tabel jual ya, penjualan, tabel pembelian atau apa saja terserah ya. Yang terpenting di sini kita akan membuktikan atau kita akan coba merelasikan satu atau dua tabel. Ya, satu atau dua tabel atau bahkan tiga tabel ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa tahu bahwa ketika kita memanipulasi data ya atau memunculkan view ya dari relasi tiga tabel itu caranya seperti apa. Mengambil tabel dari A itu caranya seperti apa. Kemudian mengambil dari tabel B itu caranya seperti apa. Yang terpenting itu tadi, relasinya itu harus jelas antar tabelnya. Tabel A dengan tabel B apakah ada relasi, tabel B dengan tabel C ada relasi, tabel B dengan tabel A itu ada relasi ya. Jadi yang terpenting relasinya jelas. Makanya konsep database-nya ya Anda buat konsep dulu, kemudian relasinya kemana, baru Anda buat create tabelnya. Create database-nya, create tabelnya. Sehingga pada saat insert datanya, contoh kasus tadi, ketika saya insertkan data mahasiswa, saya mengambil kode jurusan 6 ya. Karena apa? 6 itu ada di tabel jurusan. Misalkan saya insert data mahasiswa, kemudian kode jurusannya 7. Ya, ketika kita select nama jurusan itu tidak akan muncul. Karena apa? Di tabel jurusan itu belum ada nama jurusan dengan kode 7 ya. Maka kita perlu insertkan di tabel jurusan dengan kode 7. Nah, itu sedikit dari saya tentang cara membuat tabel database, kemudian menginsert data ya, kemudian juga untuk select berdasarkan kriteria tertentu, select atau sintak untuk menampilkan semua data di dalam satu tabel, dan menampilkan data berdasarkan tabel atau kolom yang kita pilih. Nah, tadi saya ulang ya, coba Anda buat sebuah database, kemudian di dalamnya itu sudah ada 3 atau 2 tabel yang sudah siap, kemudian juga diinsertkan data, minim-minimnya ada 5 data, sehingga kita bisa mengetahui perbedaan hasil dari sintak-sintak itu sendiri ya. Karena apa? Sintak itu nanti kita pakai kolaborasi dengan aplikasi database ya, atau pemrograman yang basis datanya. Nah, sintaknya itu nanti kita tempelkan di situ. Saya kira itu dari saya untuk SQL ya. Sekali lagi akan lebih baik ketika Anda coba di rumah ya. Coba di rumah dengan sintak-sintak itu sendiri. Saya ambil dengan command line supaya ketika Anda manipulasi datanya itu akan lebih mudah mengingat ya, terutama di select-nya. Untuk laporan, untuk pemrograman itu rata-rata untuk manipulasi datanya kita memanfaatkan select ya. Saya kira itu dari saya ulang lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.